Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bitahiyyatil islamis salam. Tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallimu tasliman katsira. Allahumma harril aqsal mubarak ala al-yahudil ghasibin. Allahumma harril masjidil aqsal mubarak ala al-yahudil ghasibin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau selamatkan, ya Allah. Engkau bebaskan, ya Allah, Masjid Al-Aqsa yang penuh berkah dari penjajah Zionis Israel. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, so'imin, so'imat, pemirsa Andalas TV yang Allah Azza wa Jal muliakan. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan bulan penuh berkah, bulan jihad, yaitu bulan Ramadan. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Azza wa Jal. Kemudian kita berselawat kepada uswatun hasanah, qudwatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang mulia, nabi agung yang sudah berdakwah 23 tahun mengajak manusia kepada agama tauhid la ilaha illallah, yang insyaallah dalam hadis Rasulullah, man mata qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang dia ketika meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, insyaallah dia masuk surga. Para hamba Allah, ibadallah yang Allah muliakan, adapun kajian kita pada hari ini, kajian Ramadan 1441 Hijriah, tentang keutamaan Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam yang sekarang sedang dijajah oleh Zionis, oleh penjajah Israel. Dan sekarang kondisi Al-Aqsa, surqatul Aqsa, Al-Aqsa menangis karena Al-Aqsa al-muhtalla, Masjid Al-Aqsa sedang dijajah oleh Zionis, Yahudi Israel. Kaum muslimin yang Allah muliakan, apa keistimewaan Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam? Yang pertama, Masjid Al-Aqsa kiblatul muslimin al-ula. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkiblat ke Baitul Maqdis, ke Masjid Al-Aqsa Al-Quds selama 16 tahun. Dalam sebagian sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkiblat salat ke Masjidil Aqsa selama 17 tahun. Kaum muslimin hamba Allah yang Allah muliakan, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkiblat ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Dalam sejarah para ulama mengatakan 17 bulan. Dan masjid yang pertama dibangun di muka bumi adalah, kalau kita lihat dalam sejarah, dalam hadisnya, adalah Masjidil Haram. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ya Rasulullah, ay masjid udi'a fil ard? Qal al-Masjidul Haram. Qal summa ay ya Rasulullah, kemudian masjid apa lagi yang dibangun setelah Masjidil Haram ya Rasulullah? Al-Masjidul Aqsa. Qala Muawiyah, yakni Baitul Maqdis. Qul
kam bainahuma ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 40 sanatan. Masjid yang pertama sekali Allah bangun di dunia ini adalah pertama sekali Masjid Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah, dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian masjid yang kedua dibangun di dunia ini adalah Masjid Al-Aqsa yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diteruskan oleh cucu-cucunya dari Nabi Ishak, Yakub dan seterusnya. Kaum muslimnya Allah muliakan, jelas inilah Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam yang sekarang ini sedang dijajah oleh Zionis Israel. Malah kaum muslimin update terakhir kita lihat, kita baca di koran-koran di Timur Tengah, mereka tidak boleh sholat di dalam masjid dan mereka bisa sholat di sahah al-Masjid Al-Aqsa, di pelatarannya. Kaum muslimin Allah muliakan, ada kesimpulannya pertama sekali bahwa kita sebagai kaum muslimin, masalah Al-Aqsa adalah masalah akidah umat Islam. Di sini adalah muntalaq akidi. Bagaimana pertama sekali sesuai dengan doa yang saya baca tadi, Allahumma haqiqil Masjidil Aqsal Mubarak 'alal Yahudil ghasibin. Ya Allah, bebaskan Masjid Al-Aqsa dari Yahudi yang kejam. Makanya tugas kita pertama sekali umat Islam adalah membebaskan Al-Aqsa dan mengembalikan Al-Aqsa kepada tangan umat Islam. Dalam sebuah syair Arab dikatakan, la tas'aluni 'anil Quds. Jangan bertanya kepadaku tentang Al-Quds. Al-Qudsu lana. Al-Quds adalah milik umat Islam. Wal ardu lana. Dan tanahnya adalah tanah umat Islam. Dalam hadis dikatakan, hadis ini dari Maimunah, anna Maimunata maulatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Maimunah sebagai maulanya Nabi Muhammad, pembantunya Nabi Muhammad, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, berikanlah aku fatwa tentang Masjidil Aqsa. Apa kata Nabi? Ituhu, datanglah ke Masjidil Aqsa, pergilah ke situ, fasallu fihi, dan solatlah di dalamnya. Inna solatan fihi, sesungguhnya solat di dalam Masjid Al-Aqsa ka'alfi solatin mimma siwahu, pahalanya 1000 kali lipat daripada solat di masjid yang lainnya. Maka di sini kaum muslimin, di samping kita memperjuangkan Masjid Al-Aqsa kembali kepada pangkuan umat Islam, kemudian kita bebaskan, yang kedua, kita disunnahkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke Masjid Al-Aqsa. Tapi Allah bisawab, ya, kondisinya sekarang ini kita lihat tidak memungkinkan, tidak kondusif, karena tidak aman, karena Al-Aqsa tahta al-ihtilal. Al-Aqsa di bawah penjajahan. Malah ada sebagian fatwa para ulama-ulama yang mengatakan bahwa Al-Aqsa dalam kondisi terjajah dan kaum muslimin diminta untuk membelanya. Yang kemudian kesimpulan yang selanjutnya, kita sebagai kaum muslimin, sebagai hamba Allah, harus mampu memberikan edukasi, memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi tentang Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin, bahwa Masjid Al-Aqsa adalah kiblat milik umat Islam dan bukan milik kaum Yahudi saja. Maka dalam sejarahnya, kalau kita ingin setback histori sejarah, bahwa Baitul Maqdis adalah milik 3 agama. Tapi na'udzubillah, Yahudi mengklaim bahwa Al-Aqsa milik mereka. Pertama sekali, Al-Aqsa milik umat Islam, milik Yahudi, dan Al-Aqsa adalah milik umat Kristiani. Kemudian dalam hadis dikatakan, Rasulullah mengatakan, hadis ini adalah hadis dari Bukhari Muslim, la tusaddur rahal illa ila salasah masajid, wal masjidil haram, wa masjidi hadza, wal masjidil aqsa. Kata Nabi, janganlah kalian bepergian mengadakan safar kecuali 3 masjid. Yang pertama, Masjid Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah. Masjid Nabawi adalah masjidku, kata Rasulullah, di Madinah Al-Munawwarah. Dan Masjidil Aqsa yang sedang terancam dan sedang dijajah oleh Israel di Baitul Maqdis, Yerusalem. Dan kemudian kita harus mengakui juga bahwa Yerusalem adalah ibu kota Palestina.
Jadi Yerusalem adalah asimah Palestina, bukan ibu kota Yahudi yang sekarang diklaim oleh Israel, oleh bangsa Yahudi, ibu kota mereka. Demikianlah ceramah singkat tentang keutamaan Masjid Al-Aqsa. Dan kita sebagai kaum muslimin, hamba Allah yang mulia, punya kewajiban. Kita punya kewajiban bagaimana kita mampu untuk membebaskan, mengembalikan Masjid Al-Aqsa ke pangkuan umat Islam, seperti pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi dan para sahabat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.